Saya ingin mengisahkan seorang pemuda yang sangat gagah, tampan, sangat luar biasa. Semua kemewahan dia miliki, harta dia punya, ketampanan wajah dia miliki. Rasulullah SAW mengkhabarkan seorang pemuda ini dengan dengan sabda beliau yang sangat luar biasa. Kata beliau, ya, ma ra'aitu bimakkata ahadan ahsana millatan wala arraqa hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair. Rasulullah pernah tidak salah seorang pun di negeri Mekah, seorang yang paling rapi rambutnya, klimis rambutnya, rapi sisirannya, seorang yang paling bagus bajunya, seorang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dari semua kenikmatan, haromat tubuhnya harum, ya, hanya berjarak berapa ratus meter aroma tubuhnya telah tercium, sehingga para pemudi waktu itu tahu bahwa Mus'ab bin Umair akan lewat, sehingga para pemudi waktu itu keluar hanya untuk mengharapkan dirikan sang pemuda tadi. Luar biasa. Dari pemuda yang sangat tampan, pemuda yang sangat ganteng, aroma tubuhnya harum, wajahnya rupawan, sehingga banyak pemudi yang tergila-gila, yang keluar hanya untuk mengharapkan lirikannya. Satu lagi, sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ketika melihat Mus'ab bin Umair ini, beliau berkata apa? Ya, beliau berkata dengan perkataan yang sangat luar biasa. Beliau berkata, lam aro, ya, bimislihi, ya, lam aro rojulan bimislihi. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki seperti dia. Ka'annahu min rijalil jannah. Seakan-akan dia ini seperti pemuda dari sorga yang sangat luar biasa rumpawannya, ganteng. Sehingga sahabat Bara' bin Azib pun terpesona melihat kerupawanan ini pemuda. Lihat, pemuda yang begitu rupawan, dengan segala macam kemewahan dia dapatkan, dengan segala macam kenikmatan dia miliki. Tapi ketika hidayah Islam menyapanya, ketika ia tertarik dengan Islam, ia tinggalkan semua kemewahan dunia ini. Ia tinggalkan semua kemewahan dunia ini. Ia diusir oleh orang tuanya hanya gara-gara ia mendapatkan indahnya cahaya Islam. Ya. Indahnya saja. Dia keluar dari rumahnya, dari semua segala macam kemewahan yang selama ini dia nikmatin, yang selama ini dia rasakan. Kalian tahu, wahai adik-adikku, bagaimana ketika sang malaikat maut menjemput sahabat yang mulia ini. Beliau syahid di perang Uhud. Dalam keadaan beliau membawa bendera. Ya, bendera pasukan. Beliau syahid di medan Uhud, di medan perang Uhud, yang waktu itu tidak ada pakaian yang cukup untuk menutupi tubuhnya. Ditutup bagian kepalanya, terlihat bagian kakinya. Ketika ditutup bagian kakinya, terbuka bagian kepalanya. Sampai akhirnya Nabi kita yang Muhammad SAW memerintahkan untuk menutup wajahnya sebatas bagian tubuh yang bisa dijangkau. Selebihnya yang tidak dijangkau ditutupi dengan dedaunan. Rasulullah menyatakan ketika melihat pemuda ini, beliau mengatakan, ya, ma ra'aitu bimakkata ahadan. Aku tidak pernah melihat seseorang pun di Mekah, ya, pemuda di Mekah, ya, yang paling rapi rambutnya, yang paling bagus pakaiannya, yang paling banyak mendapatkan kenikmatan kecuali pemuda ini, Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Pemuda yang sangat kaya, rupawan, menikmati segala macam kenikmatan dunia. Tapi ketika meninggal dunia, ia meninggal dengan keadaan yang memprihatinkan. Mungkin bagi manusia itu keadaan yang memprihatinkan, tapi di sisi Allah dia adalah manusia yang mulia. Lihat, cita-cita Mus'ab bin Umair satu, ishamida umur syahida, hidup mulia atau mati syahid. Ya. Kalian harus bisa mencatatkan nama kalian dalam sejarah. Kalian harus bisa membanggakan orang tua kalian karena telah bangga mendidik dan melahirkan seorang anak yang luar biasa.
Kalian harus bisa. Kelak kalian akan berumah tangga dan menjadi seorang ayah. Kalian harus mampu membahagiakan anak-anak kalian. Kalian harus mampu menjadikan anak kalian bangga memiliki orang tua hero seperti kalian. Pernah dengar kisah perang Badar? Perang Badar. Di perang Badar ini, wahai adik-adik semua, ada dua orang pemuda. Dua orang pemuda yang masih remaja. Waktu itu diperkirakan usia sekitar 15 tahunan. 15 tahun, 16 tahun. Seusia kalian lah. Seusia kalian. Namanya yang satu namanya Mu'ad bin Afra. Dan satu lagi Mu'awidh bin Afra. Ini bersaudara. Dua orang bersaudara. Ketika perang Badar, mereka pun ikut di perperangan Badar ini. Ketika perang sudah berkecamuk, mereka maju ke depan. Mereka dekatin seorang sahabat yang mulia namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, ketika mereka berdiri di samping sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf tadi, mereka berkata, "Paman, tolong tunjukkan kepadaku di mana yang namanya Abu Jahal." Ya. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, "Ada urusan apa kalian sama Abu Jahal?" Sambil terkejut, ini anak kecil, anak remaja umurnya pun baru belasan tahun sudah berani menantang pemimpin Quraisy, Abu Jahal yang dipimpin yang memimpin pasukan yang dikawal 10 pemuda yang sangat terlatih di kalangan Quraisy. Nyari dua pemuda masih remaja. Ya. Yang pedangnya pun, yang mereka ngangkat pedangnya pun keberatan. Tanya, "Paman, mana yang namanya Abu Jahal?" Ya. Tak lama Mu'adz bin Afra bertanya, datang lagi adiknya Mu'awidh bin Afra. Sama pertanyaannya, "Paman, mana yang namanya Abu Jahal?" Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, "Mau apa kamu?" "Tunjukkan paman. Ya. Aku dengar dia adalah orang yang paling banyak mencela Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling banyak hebat permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Aku ingin membunuhnya." Uish. Abdurrahman bin Auf kaget, ini anak kecil, remaja seusia kalian, yang mungkin hari ini lebih sibuk dengan FF-nya. Ya. Yang mungkin hari ini lebih sibuk dengan selfie alaynya, ya. Oh, ini anak kecil yang sudah maju cari di mana mereka harus bisa menemukan Abu Jahal. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Ikutin aku." "Ayo ikutin aku." Diikut. Setelah itu terlihatlah ada seorang yang gagah perkasa duduk di atas kudanya. Kata Abdurrahman bin Auf, "Itu yang namanya Abu Jahal." Mu'ad bin Afra dan Mu'awidh bin Afra tadi ketika melihat Abu Jahal dari kejauhan, yang waktu itu Abu Jahal dipagerin dengan 10 pasukan. Mereka maju ke depan sambil keberatan mengangkat pedangnya, mereka tebaskan satu persatu. Sampailah mereka di sisinya Abu Jahal. Ya. Dan mereka tebaskan pedang mereka mengenai kakinya Abu Jahal dan terjatuhlah Abu Jahal. Masya Allah. Ya. Sedangkan dua orang pemuda tadi, yang satunya si Mu'awidh ini berhasil dibunuh oleh pasukannya Abu Jahal, sedangkan si Mu'adz dalam keadaan terluka, patah tangannya waktu itu, tapi tetap maju mencari Abu Jahal. Tapi juga waktu itu telah dijaga kembali oleh pasukannya dalam keadaan sudah tertusuk pedang dari dua anak remaja tadi. Itu wahai adik-adik semua, bagaimana anak-anak muda zaman dahulu, mereka adalah anak-anak muda yang sangat luar biasa. Anak muda yang sangat luar biasa. Yang zaman sekarang, belum lama ini, yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, Mehmed II, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ini seorang pemuda, umur 21 tahun, umur 21 tahun. 21 tahun. Kalau sekarang mungkin masih kuliah, masih kuliah. Umur 21 tahun waktu itu, dia umur 19 tahun umur 19 tahun telah memimpin pasukan bala tentara untuk menaklukkan negeri yang sangat kuat pertahanannya dan sangat kokoh bentengnya, Konstantinopel, Turki sekarang. Ini luar biasa. Seorang anak muda memimpin pasukan yang besar.
diberikan kepercayaan oleh ayahnya untuk memimpin pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Alhamdulillah, 3 tahun dikepung Konstantinopel, jatuhlah ke tangan pasukan Muhammad Al-Fatih. Kalian tahu siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda yang harinya, waktunya dihabiskan, masa kecilnya dihabiskan untuk menghafal Al-Quran, berlatih memanah, berlatih menunggang kuda, ya, belajar bahasa Arab, belajar akidah dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Nah, kalian pun hari ini, wahai adik-adik semuanya, kalau kalian ingin menjadi pewarna sejarah, kalau kalian ingin menjadi pengisi sejarah, kalau kalian ingin nama kalian tercatat dalam sejarah, hari ini kesempatan itu ada di tangan kalian. Hari ini kesempatan itu ada di tangan kalian, dan di pundak kalian tanggung jawab itu ada, wahai anak soleh. Ada tiga prasyarat, ada tiga syarat yang kalian harus penuhi kalau kalian ingin menjadi pewarna sejarah dan pengisi sejarah ini. Yang pertama, pengetahuan agama yang mendalam, akidah yang lurus, manhaj yang benar, itu penting. Karena agamalah yang akan mengantarkan dan menuntun kalian untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dengan agamalah kalian tahu mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah murkain. Dan dengan agamalah kalian bisa mengetahui mana hal yang bermanfaat, mana hal yang sia-sia. Agama.